Halo sahabat Hamka, selamat pagi dan selamat datang di acara The Podcast Hamka, tempat kita membahas isu menarik yang sedang happening saat ini. Sahabat Hamka, di era yang mudah dan canggih ini, banyak sekali layanan fintech yang memudahkan kita melakukan layanan transaksi keuangan yang akhirnya membuat kita menjadi konsumtif, bener ya? Nah, kita semakin dimanjakan dengan berbagai kemudahan yang kemudian menjadi mengendalikan hidup kita. Saat ini kita sudah kehadiran narasumber yang akan membantu kita untuk mengendalikan gaya hidup supaya tidak konsumtif dengan mengatur manajemen keuangan tentunya. Ya, Sobat Hamka, The Podcast hari ini menghadirkan tamu istimewa kita yaitu Dr. Sunarta SEMM. Saat ini beliau menjabat sebagai Kaprodi Manajemen S2 dan sekaligus sebagai dosen UHAMKA. Mudah-mudahan dengan datangnya beliau kali ini bisa membantu kita untuk memberikan tips ataupun trik bagaimana cara kita supaya tidak tergoda dengan kemudahan layanan fintech melalui e-commerce tentunya. Ya, kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Sunarta, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Bapak sedang sibuk apa nih Pak untuk saat ini? Ya, kami sedang persiapkan perubahan kurikulum. Oh oke. Oh Bapak sebagai Kaprodi masih ada kaitannya dengan kurikulum ya Pak? Ya. Baik, Pak Sunarta, tadi di awal saya sudah sedikit menjelaskan mengenai kemudahan layanan fintech saat ini yang ada di Indonesia. Di sini fintech bekerja sama dengan e-commerce tentunya memudahkan masyarakat untuk melakukan layanan transaksi keuangan. Bagaimana menurut Pak Sunarta? Iya, begini Bu Reni dan para pendengar, fintech atau financial teknologi ini sudah terbukti di dunia bisnis bahwa itu adalah mempermudah dari berbagai kegiatan, terutama transaksi dengan begitu mudahnya. Semua bisnis, ya, pelayanan bisnis melalui teknologi ini, tetapi juga harus diperhatikan betul ya, dengan manfaatnya fintech, jangan sampai disalahgunakan. Betul Pak. Iya, kalau kita lihat kan melihat dari zaman dulu sebelum ada fintech, masyarakat harus membawa uang cash, betul ya Pak. Dengan adanya layanan fintech ini kita lebih safety, tidak perlu membawa uang cash karena dengan sekali klik di gadget itu sudah bisa transaksi sudah bisa dijalankan, benar ya Pak ya? Ya, betul Bu Reni. Iya. Nah kalau dari Bapak sendiri sering nggak menggunakan layanan fintech nih Pak? Nah tentu saja di dunia perbankan terutama ya, itu semua sudah menggunakan teknologi yang memang sangat canggih itu di dunia perbankan ya, dan bahkan maraknya bisnis online yang terkait dengan keuangan itu luar biasa menggunakan teknologi finansial ini. Iya, tadi Bapak bilang kan ada online ya Pak. Kita identik kalau online itu dengan pay later ataupun semua jenis keuangan yang sangat dimudahkan di e-commerce. Nah, sekarang kan lagi tren nih Pak, apa-apa serba pay later gitu nih Pak. Bagaimana pandangan Bapak dengan adanya kemudahan ini? Dan sekarang nih masyarakat sangat mudah sekali. Apakah seharusnya ada batasan-batasan tertentu atau masyarakat sendiri yang harus bijak dalam menggunakan layanan fintech ini? Ya, betul. Saya juga melihat suatu kenyataan di masyarakat kita ini menggunakan kemudahan-kemudahan dari teknologi ini kadang-kala kebablasan gitu ya. Betul Ya, Pak. jadi juga harus dibantu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang legalitas yang bisa menjerat masyarakat ya secara online atau teknologi ini. Bapak izin Pak, boleh agak dekat mic-nya Pak? Iya. Ya, dengarkan. Iya, baik Pak. Ya, bisa dilanjutkan Pak? Ya, jadi dari kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh pemerintah dan juga di dunia bisnis
ini memang sangat menguntungkan ya di dunia bisnis ini dengan adanya suatu fintech, sehingga dunia bisnis salah satunya perbankan dan yang lain untuk memudahkan transaksi. Tentu ini akan meningkatkan suatu nilai plus atau pendapatan dari perusahaan. Betul. Juga akan membangun suatu pelanggan yang memang makin lama, makin pelayanan itu semakin mudah. Tapi juga perlu diingat, Bu Reni, bahwa di situ fintech ada kemudahan, tentu juga ada peluang-peluang yang harus diperhatikan gitu. Betul sekali, betul. Ya, karena kalau kita lihat di sini kan otomatis dengan e-commerce UMKM kita terus meningkat, otomatis akan berpengaruh ke ekonomi kita, betul ya Pak? Betul. Hanya di sini berarti harus bijak dari penontonnya atau pembelinya ya Pak, bagaimana bisa secara bijak menggunakan kemudahan layanan fintech sehingga tidak kebablasan, seperti itu ya Pak? Ya, betul. Seperti itu. Karena kalau kita lihat dilihat dari segi plus minusnya nih Pak, tadi kan kita sudah lihat berarti minusnya itu masyarakat harus bisa secara bijak menggunakan layanan fintech kalau tidak mau kebablasan. Nah, kalau dari segi positifnya apa nih Pak dengan adanya layanan fintech? Ya, positifnya tentu banyak sekali bagi pelanggan yang akan mengakses peluang-peluang yang diberikan oleh para bisnis ya. Ini masyarakat sangat mudah sekali, Bu Reni, dan bahkan tadi kebablasan tadi, sehingga harus ada skala prioritas ya masyarakat ini dengan menggunakan teknologi fintech tadi, jangan sampai kebablasan tadi. Dan harus masyarakat menyadari di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, memang karakter daripada orangnya itu adalah konsumtif. Betul sekali Pak. Nah, saya rasa ada skala prioritas bagi masyarakat yang akan menggunakan fintech ini, tidak terjebak adanya suatu kemudahan saja ya, tetapi juga harus ya ingat ya bahwa konsumtif ini juga dilihat dari berbagai sudut pandang, salahnya dari pandang agama juga nggak baik ya. Betul sekali. Ya, berlebihan menggunakan keuangan yang tidak mempunyai nilai manfaat yang bagus gitu hari ini. Iya, karena banyak sekali di layar televisi contoh kasus-kasus, kalau boleh saya tanya nih Pak, pinjol itu termasuk layanan fintech juga kan ya Pak ya? Ya, betul. Iya. Nah, kalau kita lihat banyak yang menyalahgunakan dengan adanya kemudahan pinjaman online ini yang akhirnya malah membuat masyarakat kesulitan sendiri, betul ya Pak? Iya, di sini berarti masyarakat harus bijak juga ya Pak. Betul. Itu yang saya katakan tadi, bahwa masyarakat sampai terjebak ya pada suatu fintech yang dengan kemudahannya sangat luar biasa sekali, dan ini mungkin menjadi suatu perhatian juga bagi pemerintah ya secara umum, bahwa bisnis yang harus mempunyai legalitas. Betul. Dan ada aturan-aturan dari pemerintah yang memang harus diterapkan bagi yang melanggar, karena ini sudah di dalam realitanya ya, di masyarakat ini terjebak adanya pinjol-pinjol itu. Iya, banyak sekali kasus ya Pak ya. Iya, karena kemudahan layanan. Tapi memang salah satu inti dari layanan fintech itu sebenarnya memudahkan kita untuk tidak membawa uang cash. Berarti tinggal masyarakat harus bijak dalam menggunakan layanan fintech. Bapak, ke pertanyaan saya selanjutnya. Bapak ini kan di sini menjabat sebagai Kaprodi Manajemen di UHAMKA sekaligus dosen di UHAMKA. Kalau di UHAMKA sendiri, apakah sudah menggunakan layanan fintech untuk pembayaran biaya kuliahnya Pak? Tentu sudah, karena di dunia bisnis itu harus mengikuti eranya. Kalau memang di masyarakat itu memerlukan suatu kemudahan, maka sudah siap memberikan suatu pelayanan fintech ini. Jadi pembayaran dari mahasiswa maupun transaksi dari bank ya untuk operasional dan sebagainya ini sudah tidak uang cash lagi. Iya. Tapi sudah menggunakan suatu teknologi yang canggih yang dengan kemudahannya
itu memberikan suatu manfaat besar ya, nggak membawa uang cash tadi seperti itu. Betul sekali. Nah, biasanya kalau untuk layanan fintech sendiri ada proses untuk sampai masuk ke kas gitu ya Pak, walaupun mungkin ada beberapa teknologi yang langsung masuk, tapi ada juga beberapa yang memerlukan waktu atau regulasi untuk bisa masuk ke rekening masing-masing. Nah, kalau di UHAMKA sendiri apakah transaksinya bisa langsung online atau membutuhkan waktu juga nih Pak? Kalau teknologinya yang jelas sangat mempermudah tadi, yaitu bisa langsung. Bisa langsung bisa ya? langsung, dan employer, dosen, ya ini sudah dimanjakan sebenarnya oleh UHAMKA dengan adanya fintech. Nah, tentu saja di UHAMKA ini kan perlu juga ya dengan adanya suatu pemahaman. Kalau toh katakanlah telah sedikit dalam pembayaran honor dan sebagainya ini bagian daripada dia harus sabar juga kan gitu ini. Siap. Ya. Tetapi juga mengacu kepada ya tentu yang dasar-dasar memberikan suatu imbalan yang sangat bagus, itu tentu pimpinan-pimpinan mereka udah paham juga adanya suatu dasar adalah contoh dari Nabi Muhammad atau yang di dalam tersurat dalam Quran itu, ya bayarlah upah atau dari itu sebelum keringat itu kan harus dipraktekkan itu, apalagi ini Muhammadiyah kan gitu ya, begitu. Ya baik, berarti sejalan ya Pak dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan layanan fintech, UHAMKA pun turut mengikuti dengan layanan yang sudah berkembang saat ini. Iya betul. Iya Pak, sedikit menyinggung untuk manajemen kaprodi di UHAMKA sendiri nih Pak. Kalau secara perkuliahan di manajemen sendiri di UHAMKA ini, apakah ada mata kuliah yang mempelajari tentang layanan fintech di manajemen sendiri Pak? Ya betul Bu Reni, dengan adanya perkembangan teknologi, terutama di prodi Magister Manajemen UHAMKA ini, tadi saya katakan bahwa ada suatu pemutakhiran kurikulum yang tentu ini juga untuk menyesuaikan dengan adanya kebutuhan sumber daya manusia, pemasaran maupun dengan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Ya inilah di Magister Manajemen di dalam perubahan kurikulumnya itu atau pemetaan kurikulum itu sudah mengarah ke situ, kita menyesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Ya apalagi di fintech yang mau tidak mau harus ada di dalam kurikulum dan pembelajarannya. Di sini ada beberapa mata kuliah yang memang mengarah kepada pemahaman fintech atau bahkan praktek-praktek di dunia investasi syariah. Oh berarti kalau dari penjelasan Bapak sebenarnya fintech sendiri sudah ada di jalur syariah juga ya Pak ya? Betul. Apakah untuk jalur syariah ini ada perbedaannya Pak dengan konvensional sendiri Pak? Ya tentu saja ada Bu Reni. Ada ya? Ya. Berarti di Islam memperbolehkan pinjaman gitu ya Pak? Boleh. Boleh ya. Perbedaannya apa nih Pak antara fintech syariah dengan konvensional? Ya tentu saja ada yang berbeda sangat menonjol, itu adanya suatu rate ya, itu konvensional mungkin masih memahaminya adalah bunga, itu kan sudah jelas dilarang ya oleh agama, haram kan begitu ya. Tapi kalau di syariah tentu hitung-hitungan dan suatu perjalanan daripada bisnis itu mengacu kepada syariah. Jadi jelas perbedaannya ya Pak. Jelas. Walaupun dalam syariah sendiri, apakah kalau di konvensional kan kita sebutnya dengan bunga Pak. Ya. Kalau di syariah sendiri untuk kata lain dari bunga itu apakah ada Pak? Ya itu sudah selain pelaksanaan bahwa hitung-hitungannya jelas ya, beda banget dengan konvensional. Ya tentu bahwa suatu akad yang sebagai dasar itu
di depan. Itu perbedaannya. Oh, jadi berarti bedanya di akad ya Pak? Di akad. Di awal ada akad tertentu Ya. yang sudah dijelaskan seperti itu. Tadi bunga kalau di konvensional, kalau di syariah itu ya tentu sudah kesepakatan bersama tentang rate yang disepakati bersama. Baik, jadi memang kalau di syariah lebih ditekankan dengan nilai-nilai agama, sedangkan kalau di konvensional kita kenal dengan nama bunga, betul ya Pak? Ya, teman-teman semua di sini sahabat Hamka, kita sudah tahu bahwa layanan fintech ini memudahkan kita dalam melakukan transaksi keuangan. Tapi kita juga harus bijak, betul ya Pak? Betul. Nah, dari Bapak sebagai orang manajemen nih Pak, kira-kira apa ada masukan untuk masyarakat kita mengenai teknologi yang baru ini Pak? Ya tentu untuk masyarakat terus memperhatikan adanya suatu kekuatan dan kelemahan dari fintech itu, dan juga harus masyarakat menyadari, dan ini biasanya tidak disadari bahwa kita ini tadi di negara berkembang itu cenderung kepada konsumtif. Konsumtif ya Pak? Ya. Dan juga ada nilai-nilai agama tentu di situ. Makanya di atau di UAMKA secara menurut itu ada suatu keunggulan yang sangat menarik, mungkin di tempat lain tidak ini, yaitu tentang catur dharmanya itu. Catur dharma yang keempat itu kan tentang al-Islam dan kemudian kaitannya dengan syariah ya di situ. Sehingga menggunakan suatu uang atau barang yang berlebihan itu kan dilarang. Betul. Ya, jadi ya masuklah di UAMKA lah kalau ingin hidup dengan apa namanya tidak konsumtif ya, sehingga juga melaksanakan perintah-perintah agama. Gitu. Iya. Nah kalau kita lihat nih Bapak bilang ayo dong masuk ke UHAMKA supaya kita bisa mengenal kemuhammadiyahan seperti itu. Nah kalau di UHAMKA sendiri Pak, kalau kita lihat kan nih Universitas Islam ya Pak ya. Tadi kan Bapak sedikit menyinggung soal kemuhammadiyahan. Nah ini terbuka untuk umum juga Pak? Ya terbuka untuk umum. Contohnya Muhammadiyah, ya persatuan Muhammadiyah itu ada yang di Papua yang non-Muslim bisa ya. Ada, sedangkan itu juga melakukan suatu kebebasan untuk meraih pendidikan yang lebih baik ya. Tentu Muhammadiyah tidak membatasi, hanya Muslim saja yang bisa kuliah di Muhammadiyah. Ya, baik sahabat Hamka, kita tadi sudah sedikit mendengarkan penjelasan dari Dr. Sunarta mengenai bagaimana cara kita atau memandang kelebihan dari teknologi kita ya Pak, untuk bisa menjadi manusia yang tidak berlebihan dan juga selalu menggunakan pengeluaran dengan sebaik-baiknya. Ya, baik sahabat Hamka, sudah kita dengarkan bagaimana layanan fintech bisa mempermudah transaksi keuangan kita, namun juga bisa menjebak kita menjadi lebih konsumtif. Sekarang kita hanya perlu untuk bijak dalam melakukan transaksi keuangan. Ya, bagi Hamka muda yang ingin melakukan transaksi bisa menggunakan layanan fintech tentunya ya Pak, karena lebih aman ya Pak. Aman, tidak membawa cash, dan itu sangat tidak merepotkan ya. Tidak merepotkan. Ya, karena fasilitas fintech di seluruh dunia bahkan ini sudah tersedia. Nah inilah yang saya bilang tadi, bahwa dunia bisnis sangat beruntung sekali dengan dunia teknologi yang global ini, dan tentu saja tadi sekali lagi kehati-hatian dengan menggunakan fintech. Salah satunya mungkin tidak terlalu berlebihan ya, tidak konsumtif, tetapi kemudahan lah yang kita perlukan di sini, kemudian transaksi. Ya, dan bagi untuk pinjaman online juga kita sebagai masyarakat harus hati-hati juga ya. Betul. Ini kita campur pakai lah misalnya ya, sehingga ada batasan-batasan yang sangat bisa mengatur betul. Karena itu jadi sekali lagi di masyarakat ini sepertinya dalam tanda kutip itu terjebak ya gitu ya, dengan adanya kemudahan fintech dan juga pebisnis yang
mungkin bisa dikatakan kurang tanggung jawab di situ ya. Seperti itu. Iya. Nah, kerjasama dengan e-commerce, Pak Sumarta. Sebenarnya kalau e-commerce ini kan kalau kita lihat di layanan media sosial ataupun di layanan online gitu, ini kan membangun UMKM yang ada di kita ya. Iya, betul. Sejalan nggak nih Pak dengan fintech kita gitu? Jadi apakah fintech ini juga sebenarnya bertujuan untuk memajukan UMKM kita gitu Pak? Ya sekali lagi layanan itu bukan layanan. Jadi UMKM juga sangat harus melek adanya layanan fintech ya. Sekali lagi itu adalah moda bisnis. Nah, saya rasa juga UMKM ini perlu mengedukasi layanan bisnisnya dengan salah satunya tadi fintech ya. Tidak hanya fintech sebenarnya. Pokoknya kalau e-commerce ya termasuk bagaimana kalau punya produk itu juga waktu yang sudah ditentukan target-target tentu akan semakin bagus katakanlah di bidang pemasaran. Dan di UMKM itu juga ahli-ahli pemasaran ada. Terus juga bagaimana terkait dengan sumber daya manusianya gitu. Apa tuh yang sekarang harus menjadi seorang pimpinan atau leadership dan juga para karyawan juga harus menjadi sesuatu yang leader juga. Baik, terima kasih nih Pak atas bantuan dalam melihat kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi dunia yang sudah melek teknologi seperti saat ini. Pak Sumarta, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak telah hadir di layanan podcast UHAMKA. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak untuk membicarakan hal-hal yang lebih menarik lagi. Ya, baik HAMKA Muda, untuk hari ini podcast kita sudah selesai. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kita selanjutnya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.